Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel saya Bang Kowi. Dan pada video kali ini saya mau ngebahas perihal kuesioner atau angket responden terkait tindakan yang kita laksanakan di aktualisasi. Entah tindakan ini berupa media atau berupa pembaruan inovasi atau apapun lah, terserah, pokoknya yang berhubungan dengan kuesioner ya. Karena banyak banget yang tanya perihal kuesioner yang saya bikin, kemudian bagaimana cara bikinnya, bagaimana sumbernya gitu. Jadi ya saya buat video ini, siapa tahu nanti juga teman-teman yang lagi butuh bisa tahu informasinya ya. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih nih buat beberapa widya suara yang udah merekomendasikan channel saya ini untuk menjadi referensi bagi peserta latsar di kelasnya. Waduh, ini saya sangat nggak percaya dan nggak nyangka gitu, karena jadi ini ceritanya ada beberapa teman-teman latsar yang japri saya kan di WhatsApp gitu, dan ini yang japri juga lumayan banyak. Kemudian saya tanya dong ke mereka, mereka dapat nomor saya dari mana, karena saya juga sebenarnya saya bagi nomor di IG saya bagi nomor, kemudian di beberapa komentar juga di YouTube saya juga membagi nomor saya gitu. Cuman kok mereka bisa tahu nomor saya gitu kan, apakah mereka mencari-cari atau gimana gitu, dan ternyata mereka dapat nomor dan juga channel saya itu dari Widya Suaranya gitu. Sesuatu yang sangat mengagetkan sekali. Jadi ya saya tanya ke mereka, kok bisa Widya Suaranya kok menyarankan mereka untuk melihat video-video latsar di konten saya di channel saya sebagai referensi gitu. Dan mereka menjawab katanya Widya Suaranya cocok dengan penjelasan-penjelasan yang ada di konten video saya. Aduh, agak malu sebenarnya. Cuman saya sangat tersanjung banget dan merasa terapresiasi. Ini menandakan bahwa semua informasi yang saya bagikan memang benar-benar tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang benar gitu. Tidak hanya sekedar konten, tidak hanya sekedar bikin video agar bisa dapat AdSense gitu, tapi juga saya memang di sini niatnya juga berbagi ilmu yang valid, yang konkret gitu. Makanya beberapa video yang dulu ketika saya bikin awal konten ini ya, konten tentang latsar dulu, ketika saya belum melewati prosesnya, saya tidak akan mengupload video tentang pembahasan proses tersebut. Misalnya nih, dulu ketika saya bikin panduan rancangan itu rame yang nonton. Kemudian banyak yang komentar pengen saya buat tentang pembuatan laporan aktualisasi. Kan rancangan udah, jadi mereka minta laporan aktualisasi. Tapi saya masih menolak karena saya masih belum melaksanakan yang namanya seminar laporan aktualisasi. Jadi balik lagi, karena saya belum menyelesaikan prosesnya, saya nggak mau asal bikin konten nih, walaupun saya sudah tahu cara-caranya, sudah memegang panduannya, tapi ketika saya masih belum dapat komentar dari penguji, belum dapat penyempurnaan sampai dapat ACC bahwa laporan saya udah fix bener, saya nggak berani berbagi karena saya takut nanti ada semacam kayak pembohongan publik gitu ya. Jadi saya menghindari hal itu. Jadi saya nge-share-nya ya setiap kali saya sudah selesai melewati proses itu gitu, dan alhamdulillah mendapatkan respon baik dari teman-teman semuanya, dan juga salah satunya adalah beberapa widya suara yang kebetulan nemuin channel saya, kemudian nyaranin channel saya ke murid-murid atau peserta latsar yang ada di kelasnya. Terima kasih banget buat para widya suara yang nama-namanya juga saya lupa karena memang saya tidak menjumpai di kelas latsar saya, karena memang ini widya suaranya dari daerah, kebanyakan dari luar Jawa, dari luar Jawa. Ada yang dari Sumatera, Kalimantan, ada yang dari Papua bahkan. Itu saya nggak nyangka gitu, tapi alhamdulillah. Oke, langsung aja deh kita balik lagi ke fokus topik video ini ya. Jadi banyak yang tanya perihal kuesioner itu gimana bentuknya, cara bikinnya gimana, kemudian sumbernya dari mana, ketika bikin dasarnya gimana gitu. Sebenarnya itu sudah ada di file laporan aktualisasi yang sudah saya lampirkan di video yang membahas tentang aktualisasi ya. Cuman memang di situ hanya lampiran aja sih, lampiran hasilnya gitu. Jadi mungkin teman-teman masih masih kurang mantep kalau belum dapat penjelasan langsung dari saya. Jadi saya akan jelaskan di video ini. Oke, berbicara perihal angket kuesioner ya. Ini saya kecilkan dulu, mau saya tampilin kuesioner saya. Nah, jadi ini adalah angket
atau kuesioner saya untuk menguji tentang media yang saya gunakan ketika aktualisasi, yaitu penggunaan screen recorder dan juga YouTube. Teman-teman, bahwa perlu diketahui bahwa kuesioner ini sifatnya adalah pendukung. Dia tidak wajib ada, tapi bisa jadi wajib ada sih. Cuman jadi gini, kalau di punya saya ini kan, misalnya nih teman-teman membuat aktualisasi ini untuk guru ya, misalnya aktualnya adalah meningkatkan nilai siswa gitu, atau meningkatkan kemampuan siswa dalam bla 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 misalnya. Ketika itu sudah cukup dibuktikan dengan hasil nilainya, jadi nilai mereka udah meningkat tuh ya, dari yang awalnya misalnya 40 menjadi 90 atau 80 kan udah meningkat. Jika itu udah cukup ditampilkan secara nilai, perkembangan nilai, ya udah, kuesioner gak usah dipakai, gak masalah sih gitu. Cuman memang kebanyakan Widesuara itu pengen tetap ada ini. Jadi ini untuk menguji seberapa puas mereka terhadap tindakan kita, terhadap aktual kita ketika kita menggunakan media atau inovasi atau apapun itu bentuknya ya. Dan ini adalah perangkat pendukung gitu, untuk menguatkan bahwa aktual kita benar-benar memiliki dampak yang sangat efektif gitu. Nah, perlu diketahui untuk pembuatannya sendiri sebenarnya ini tidak ada acuannya, tidak ada dasarnya, tidak ada indikatornya. Jadi sifatnya adalah, kalau saya diskusi dengan Widesuara gitu, dan beberapa guru-guru saya di luar ini, karena waktu saya latsar ini juga lagi proses sekolah pasca sarjana gitu kan, saya diskusi dengan dosen dan lain sebagainya. Intinya uraian isi atau indikator dari kuesioner ini sifatnya bebas, terserah penulis. Yang jelas redaksinya atau kalimatnya itu adalah menandakan tentang media yang sedang digunakan gitu. Yang intinya redaksinya berhubungan dengan media yang digunakan. Kita pengen mengetahui apa sih? Misalnya ini, saya nomor 1 ini kan, apakah pembelajaran media screen recorder dapat membantu kamu agar lebih mudah? Jadi saya fokusnya adalah pengen tahu apakah media saya ini memudahkan mereka untuk memahami pelajaran. Ini saya ganti dulu warnanya ya. Nah, mudah memahami. Apakah media saya ini mampu membuat mereka lebih mudah memahami gitu? Saya pengen tahu ini, makanya redaksi ini saya gunakan di angket dan saya bentuk menjadi pertanyaan, apakah pembelajaran dengan media bla 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 dapat membantu kamu agar lebih mudah memahami materi? Kedua, di sini redaksi utama saya adalah saya pengen tahu apakah mereka akan lebih semangat gitu. Semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, akhirnya saya buat pertanyaan, apakah pembelajaran dengan media bla 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 dapat mendorong kamu lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran? Kemudian kedua, saya ingin mengetahui mereka itu sebenarnya lebih suka pakai media atau enggak gitu kan. Makanya di sini saya membuat redaksi pertanyaan yang berhubungan dengan perbandingan gitu. Apakah pembelajaran media bla 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 lebih baik daripada pembelajaran tekstual atau pembelajaran yang tidak menggunakan media? Kemudian di poin 4, saya ingin mengetahui, karena kan di sini tujuannya saya ingin mendekatkan sosok guru kepada siswa ya. Ini kan berhubungan dengan aktual saya gitu. Ya, saya gunakan redaksi ini gitu. Dan sampai yang ke-5. Jadi 1 sampai 5 ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan media dan juga aktual yang saya laksanakan, dan saya ingin tahu responnya terhadap siswa itu bagaimana gitu. Jadi saya buatlah seperti ini. Perihal jumlahnya 5, ya memang kebetulan 5 gitu. Kalau semisal kita cuman ada 3 gitu, ya nggak apa-apa 3 gitu, nggak harus 5. Kalau semisal kita butuh uraian sebanyak 10 misalnya, ya monggo bikin 10. Jadi nggak ada acuan ini harus berapa jumlahnya, nggak ada sih. Jadi ya sifatnya bebas, mana suka. Yang jelas indikator atau redaksi dari setiap pertanyaan itu menggambarkan yang kita butuhkan untuk kita tampilkan di hasil penelitian. Jadi ini hasilnya ya. Nah, kemudian juga bagaimana bentuk pemberian anketnya? Kalau saya sih, karena memang ini versi daring ya, jadi saya membagiannya model daring, model online. Jadi saya bikin di Google Form. Jadi ya seperti ini pertanyaannya, apakah pembelajaran bla bla bla, mereka ada 2 opsi aja, ada opsi ya atau tidak. Jadi tinggal pilih, kalau ya diklik ya, kalau tidak diklik tidak. Ini
Semuanya begitu sampai pertanyaan yang kelima gitu. Ada yang tanya juga, Bang, biasanya ada juga opsi yang ketiga ini, yaitu opsi jawaban mungkin. Ya, apakah pembelajaran media bla 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 dapat membantu kamu agar lebih mudah memahami? Ya, tidak. Opsi yang ketiga, mungkin gitu. Kalau saya nggak make, karena memang saya hanya butuh jawaban yang sangat konkret, ya atau tidak gitu. Kalau tidak ya tidak, kalau ya ya ya. Jadi saya menghindari mungkin. Karena kalau saya pakai opsi mungkin juga di situ ya, nanti akan membuat saya semakin bingung ketika menguraikan gitu. Jadi mending saya pakai pakai question yang answernya, yang jawabannya itu langsung pasti gitu, yang tegas ya atau tidak, dan nggak masalah. Dan ini pun hasilnya sudah dihasilkan sama Widya Iswara gitu. Dan untuk perhitungannya gimana? Ya gampang banget, tinggal diolah di Excel ya. Karena ada yang tanya juga perihal cara ngitungnya gitu. Ya tinggal kita tulis saja berapa kuesioner yang kita buat tadi ya. Misalnya saya ada 5 gitu, ya udah. Untuk yang 5 ini yang jawab ya berapa? Saya tadi ada 30 total siswa, dan yang menjawab ya 32 yang tidak, 0 gitu ya. Berarti ditulis 100%. Ini 0%. Ini cara ngitung persentasenya gimana ya, pakai rumus ya. Cara ngitung persentasenya ya pakai rumus, ini rumusnya gitu. Kayak yang ini 28, maka di sini kok ketemu ini ya karena pakai rumus, ini rumusnya ya. Ya pokoknya nanti tak bagilah filenya ya biar gampang, biar teman-teman tinggal langsung pakai aja rumusnya, juga demikian gitu. Kemudian ada yang tanya ya, ada yang tahu kuesioner saya begini, kemudian kayak seperti ini ya, ini 60 dan 34, kayak apakah pembelajaran media YouTube dapat meringankan beban? Yang jawab ya 21, yang jawab tidak 11. Jadi mereka itu, teman-teman latsar yang tanya ke saya, mereka mengharapkan yang jawab tidak itu 0% gitu, jangan sampai ada yang mengisi. Kalau saya sih nggak masalah, saya sih berusaha padanya, ini hasil apa adanya ini. Jadi ini 0 memang nggak ada yang milih, dan ini 6 memang ada yang milih 6 gitu, 11 juga demikian. Selama hasilnya di atas 50%, maka itu dianggap di atas 50% ya, maka itu dianggap sesuai dengan opsional yang dipilih. Misalnya nih, apakah pembelajaran dengan media YouTube dapat meringankan beban kuota internet kamu? Ini yang jawabnya itu 65%. Yang tidak 34%. Nah, ketika posisi opsional itu 50% ke atas ya, berarti ini ya. Berarti kesimpulan ya ini akan digunakan untuk kuesioner yang dimaksud. Berarti YouTube itu meringankan kesimpulannya karena dia memiliki persentase paling tinggi, walaupun ada yang mengatakan tidak, tapi dia lebih rendah. Jadi semacam kayak voting gitu. Jadi masih aman gitu, nggak masalah. Memang hasilnya begini. Nanti ketika kita sidang, ketika ditanya kenapa masih ada yang jawab tidak, ya tinggal dijawab aja. Memang ya semua butuh penjelasan gitu. Mungkin kan siswa kadang nggak paham ya. Sebenarnya YouTube itu ringan. YouTube itu ringan loh, karena ada semacam kayak auto resolusi. Kalau teman-teman nonton sekarang aja nih, nonton, coba dicek, ada tombol kayak gear gitu ya, tombol pengaturan. Di situ kan ada pilihan resolusi. Ada, kalau video aslinya ini HD ya, jadi sekitar 720p gitu. Itu baru nanti boros kuota. Tapi kan pasti otomatis di angka 360 biasanya gitu paling sering. Kalau kuotanya lagi mepet biasanya di angka 240p. Dia akan menyesuaikan dengan kuota yang kita miliki. Jadi dia tidak akan memakan kuota yang sangat banyak, jadi lebih ringan gitu. Nah mungkin beberapa siswa nggak paham tentang ini, jadi mereka menganggapnya masih berat, padahal udah ringan. Yang berat itu malah permainan game mereka, Dota, Free Fire dan lain sebagainya. Cuman mereka nggak sadar sih, jadi ya kita tinggal jawab aja apa adanya di penguji. Ya kira-kira gitulah perihal kuesioner. Jadi sekali lagi sifatnya gampang. Kalian mau bikin berapa aja, mau bikin 3 kuesioner, 5, 10 bebas. Yang penting redaksinya, indikatornya atau kalimat-kalimatnya itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan media atau inovasi yang sedang kita laksanakan di aktualisasi, sesuai dengan apa yang ingin kita ketahui terhadap respon mereka terhadap tindakan kita. Nanti akan saya bagi file-file ini dan saya taruh di link ya. Teman-teman tinggal download aja sebagai referensi, termasuk yang Excel ini untuk rumus-rumusnya biar nggak otak-atik rumus gitu ya, bisa digunakan juga. Oke, mungkin cukup itu yang perlu saya jelaskan.
Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan juga bisa membantu proses teman-teman dalam menjalani Latsar CPNS sampai nanti teman-teman bisa lulus dan mendapatkan status sebagai PNS resmi secara 100%. Terima kasih sudah nonton video ini dan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, dan juga jangan lupa kalau memang video ini bermanfaat bagi yang lain, jangan lupa untuk di-share ke yang lain juga. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.